Halo, halo. Kembali lagi di Jagologi. Bukan, bukan ya? dong. Oke. Bukan dong. Akhirnya bersama Jagologi, ruang ngobrol ketemu sama Jagologi untuk pertama kalinya. Sebenarnya 2 malam lalu kita udah ketemu ya. Udah ketemu. Udah. Tahu. Yes, itu dia. Nah, aku mau nanya nih. Ini manggil namamu boleh atau? Boleh? Boleh ya? Rifki ya? Ya. Kirain Jago. identiknya sama Jagologi gitu. Enggak. Oke, Mas Rifki, Jagologi itu kan startnya tahun berapa? 2024? 2024 Iya. pertengahan. Oke. Sampai sekarang tuh aku lihat memang Jagologi itu as a media komik lokal tuh emang oke banget secara tampilan, secara memberitakan, mewartakan apa-apa itu maksudnya oke lah. Karena di ruang ngobrol itu aku punya spektrum sendiri, Daris lebih luas memang, Daris lebih luas. Tapi spektrumnya ruang ngobrol itu bahkan komik lokalnya itu cuman hari Jumat malam. Oh iya. Yang lainnya ada tokusatsu, ada film bioskop, ada anime, ada manga. Karena koleksinya Daris manga terjemahan kan banyak sekali gitu. Nah, sebagai individual kan nggak cuman kamu ya di Jagologi ya, ada Kang Rian juga kan gitu. Nah, sebagai individu dirimu tuh emang kata-kata pertanyaanku tuh kayak memakan segalanya kah? Genre atau sekarang tuh sedang kayak gini, nanti lama-lama orang akan tahu Rifki tuh genrenya apa aja, Rian tuh apa aja gitu. Oh ya. Sebenarnya Mas, sebelum masuk ke jawaban itu, tadi kan kalau Mas bilangnya media ya. Nah, sejujurnya awal-awal bikin Jagologi itu memang awalnya pengen bikin kayak media kayak gitu, pengen bikin media yang khusus buat mewartakan komik lokal. Oke. Nah, tapi pada prosesnya kayaknya bikin media susah deh gitu. Kayak saya sendiri masih banyak keterbatasan yang kayaknya itu gak bisa ke kapal sendiri sama saya. Jadinya waktu itu saya memutuskan nggak bilang sebagai media, tapi kayak reviewer komik lokal aja gitu. Oke. Kalau media kan kayaknya cakupannya lebih luas gitu ya, kayak ngasih info. Sebetulnya ya. Kan? Lebih kompleks ya lah gitu. Nah, jadi saya dulu mengakunya adalah sebagai konten kreator atau reviewer komik lokal. Oke. Tapi itu pun yang kamu bilang, oh kalau media lebih berat lah, lebih susah gitu, terus kamu kecilkan, itu pun lebih media daripada yang lain-lainnya. Katakanlah ada sudut komik, sudut koma, terus kemudian ada apa namanya kalibrasi gitu. Jadi emang menurutku ada podcast Komik Indo, Mas Safi gitu. Jadi menurutku sih karena kamu tuh di Jagologi tuh apapun dimakan. Dimakan. Nah, itu gimana? Belum lagi kemarin sebelum ini kan hari kedua Komik Para ya. Di malamnya tadi malam apa tadi pagi tuh kamu udah ngerilis video tentang apa yang berhasil dibeli. Lotingan ya. Kan kan beragam banget Ki. Iya. Beragam banget. Nah, itu kamu emang begitu kah? Memang begitu. Oke. Jadi sebetulnya yang nggak ada strategi khusus, tapi selama ada sesuatu untuk diinfokan, ada sesuatu untuk ditampilkan ke audiens, khususnya tentang komik lokal, ya saya tampilkan aja gitu. Soalnya kalau misalnya kita matok ya, isinya khusus harus tentang A misalnya. Nah, misalnya sukanya cuma A. Misalnya suka A, pasti bakalan habis Mas ininya. Dia nyinggung saya sebenarnya. Enggak dong. Daris banyak. Iya. Enggak dong. Oke. Jadi sorry ku potong. Jadi itu bukan keterpaksaan ya? Emang maksudnya kan bisa aja kayak misalnya aku jadi kamu gitu kayak tapi untuk langkah awal Jagologi biar naik terus aku harus seluas-luasnya nih genrenya. Enggak ya? Enggak. Justru di awal pas bikin lebih sempit lagi. Justru cuman review komik doang dan superhero. Makanya namanya Jagologi. Itu ada jagoannya. Iya, secara harfiah kan jago itu kemampuan yang hebat, logi itu ilmu yang mempelajari sesuatu. Jadi ilmu yang mempelajari tentang skill-skill atau kemampuan-kemampuan yang unik. Nah, itu kan adanya di superhero. Nah, karena dulu saya lebih banyak komik yang saya koleksi itu komik-komik superhero. Tadinya mau komik superhero aja gitu. Cuman tapi ada beberapa kan ya komik-komik lokal yang
di luar genre superhero yang menurut saya itu bagus-bagus. Jadi kayak sayang banget kalau nggak diberitain gitu. Jadinya dari situ merambah deh ke genre yang lain. Nah, awalnya kayak gitu. Tapi pas masih suka superhero, karena ngumpulinnya dari dulu sukanya superhero, itu sendiri kamu nggak, sebenarnya memang tidak menutup diri terhadap genre lainnya, tema lainnya gitu. Jadi saya memang dulu itu ada spesifik genre yang saya sukai, yaitu action sama superhero. Nah, tapi kalau misalnya saya ngelihat genre lain yang ini kelihatannya menarik, ya sikat juga gitu. Oke. Menjelaskan itu, karena setiap kali aku nonton kontenmu singkat ataupun jagoologi singkat ataupun panjang, itu tuh kayak gila, hebat banget nih Rizky, maksudnya semuanya nyaris mirip Daris ya, nyaris mirip Daris. Dia tuh bisa kemana-mana gitu, meskipun dia juga, Daris itu juga punya spektrum yang paling dia suka apa gitu, salah satunya shoujo, dia suka banget tuh sama shoujo gitu. Kalau aku kan ya shonen, action, sci-fi, superhero, tadi tokusatsu gitu kan, aku seneng itu. Oke. Nah, tapi kan itu berhubungan dengan ini Mas Rifki, berhubungan dengan emang pada kenyataannya berhubungan dengan budget yang lebih membengkak mungkin ya. Karena seandainya hanya spektrumnya superhero, tokusatsu, jagoan gitu tuh, ya udah budgetnya tuh adanya segitu untuk itu. Tapi ini drama apalah segala macam, horor. Gimana tuh? Gimana ya Mas? Itu bagian dari konsekuensi. Iya. Karena ternyata ini buat teman-teman yang nonton kali ya. Ini pendapat saya pribadi ya. Pendapat saya pribadi, nggak mewakili banyak orang gitu. Pendapat saya pribadi, komik lokal itu lebih ditelusuri, lebih asik gitu. Awalnya kan saya kayak ya udah kan saya sukanya superhero gitu kan. Ya udah superhero aja. Ketika saya nyicip yang lain, bagus juga. Jadinya lebih kepo lagi kan ya. Ada komik genre lain juga kayak bagus juga gitu. Jadi kayaknya cobain semua deh gitu. Genre yang bener-bener beda sama sekali juga dapat itunya. Nah itu kayak menurut saya keunikannya komik lokal itu dia punya faktor X yang nggak dimiliki oleh komik-komik luar gitu. Kayak misalnya budayanya atau bukan hanya budaya, maksudku selain budaya tuh kayak aku juga ngerasain hal yang sama, kayak ada saking apa ya Mas Ribi, aku mungkin bisa aja istilahnya salah, tapi mungkin saking indinya jadi bisa ngeluarin taste yang Nah ya tadi saya barusan mau confirm juga karena mungkin di komik lokal yang lebih berkembangnya sekarang itu kan emang di indie ya, dan indie kan eksperimennya luar biasa sekali. Jadi pas nyobain kayak saya dapat pengalaman yang unik nih dari komik tersebut gitu. Ya. Bahkan beberapa tahun berkecimpung di komik lokal di Ruang Ngobrol tuh aku ngerasa ada kreator-kreator yang bener-bener apa ya istilahnya tuh egois. Bener-bener pokoknya aku pengen idealis egois, idealis, kayak aku sukanya kayak gini kok. Udah aku bikin, ternyata dari situ pun ada yang kok bisa orang ini punya ide kayak gini? Kok bisa gitu? Kok kepikiran gitu kan? Kayak ini nih, salah satunya, dan itu kita belum bicara soal visual ya. Visualnya kan visual lebih kayak Sintren tuh, visualnya maksudku aku nggak bisa nggak bisa menerjemahkan ini tuh kayak manga enggak, kayak anime enggak, kayak aliran realisnya Indonesia juga enggak, kayak campuran gitu. Kayak dan ini sorry itu saya yang bisa dibicarakan sebenarnya nggak cuma Sintren aja, tapi yang ada di sini tuh kepikirannya itu kebetulannya Sintren gitu. Jadi kayak dikasih, ada yang ngasih, ada kreator. Iya dong, nggak apa-apa. Ada kreator yang ngasih ini Wita. Mas, makasih ya. Ya, itu. Nah jadi kayak kreatornya tuh tenggelam di dunianya sendiri, tapi amazingnya tuh kita pembacanya nggak kenal sama sekali sama dia, bisa ngerasain bahwa iya asik nih gitu. Nah itu sih yang aku juga rasain. Cuman untuk mendapatkan feel itu aku harus harus menyelami lebih dalam mungkin daripada kamu, karena bentengku terhadap spektrum itu udah ada. Kalau komik-komiknya teman-teman Padepokan Raga Sukma mah semua santapanku gitu kira-kiranya
Iya. Oke juga sih sudut pandangnya. Kupikir selama ini kamu sama Kang Rian tuh kayak ya udahlah gedein kita dengan cara sebanyak-banyaknya judul karena itu make sense juga. Kalau kayak gitu make sense juga gitu. Tapi ternyata emang seneng. Iya. Emang hasil dari pengalaman justru. Iya. Nah, kita beranjak dari 2024 apapun yang starting pointnya Jagologi sampai sekarang. Ini pertama kali ke Komipara ya? Iya, betul. Itu jadi apa yang kamu temuin? Apakah ada dari komik-komik lokal itu yang ternyata kamu baca terus ya kok kebanyakan yang kayak gini ya? Kok menurutku sih komik lokal tuh karena tadi statementmu bagus sekali, ada yang feel, taste yang bahkan kita nggak bisa nemuin di komik-komik terjemahan gitu. Nah itu kan bagus banget. Tapi ada nggak yang membuatmu ngerasa kayak ya gini lagi deh, lagi deh, gitu? Ada sih, tapi kayaknya sekarang udah gak relevan. Oke. Pada saat itu berarti? Ya dulu kan ya mohon maaf. Kayak sekali lagi ya, kalau dulu banyak komik yang gak tamat gitu, yang kayak gitu, yang bikin kecewanya. Yang bikin kecewanya yang kayak gitu. Terus apalagi ya? Yang bikin kecewanya? Secara alur, secara gambar, secara delivery, storytelling, ada nggak? Coba saya pikir dulu ya. Nggak usah judul juga nggak apa-apa, tapi setidaknya apakah ada atau sangat sedikit atau gimana gitu? Kayaknya kalau secara alur ya sejujurnya gitu ya. Kalau yang udah bagus ya udah bagus gitu ya. Tapi itu sebetulnya kadang-kadang nemu aja yang ya kurang cocok di saya. Tanpa gitu. Berniat picky ya. Tapi kayak kan jadinya dari awal kan saya kayak pengen nyoba gitu. Jadi semuanya kayak dicobain gitu. Ya kadang-kadang nemu yang bagus banget gitu ya. Terus ada juga yang kayaknya kurang maksimal tapi udah dikeluarin gitu. Oke. Jadi menarik. Dia bagusnya udah pede gitu ya. Udah pede bikin karya dijual dan lain-lain gitu ya. Tapi kadang-kadang buat yang pemula banget gitu ya, yang kadang-kadang langsung jual gitu tuh taunya kayaknya nih belum siap buat dijual gitu. Ada beberapa yang kayak gitu juga. Kerasa dari karyanya ya. Iya. Kayak gitu ini ya. Jujur aja ya. Iya, nggak apa-apa. Jadi learningnya sih menurut saya buat teman-teman komikus gitu ya, yang pemula mungkin ya, atau mungkin yang baru mulai gitu. Ya, saya setuju kalau mau berkarya aja gitu. Rilis lah ya. Rilis aja lah gitu. Disesuaikan aja lah dengan target audiensnya gitu. Itu sih. Oke. Tapi iya betul sekali yang Mas Rifki bilang tadi. Mungkin saking sekarang tuh dunia komik lokal tuh hidup-hidupnya sehingga teman-teman yang pengen bikin tuh kayak buruan rilis deh, pokoknya buruan rilis deh. Betul itu. Gitu. Mudah-mudahan sih setelah kemudian rilis terus ada feedback dari berbagai kalangan gitu, terutama dari reviewer, katakanlah tentang kualitas atau tentang apapun itu, mudah-mudahan sih didengarkan dan kemudian karya berikutnya lebih matang ya. Nah poinnya kayak gitu. Tadi saya ngomongnya agak belibet ya. Nggak apa-apa, ngobrol itu penerjemah. Oke. Terima kasih Mas. Nah, sama satu lagi sih Mas sebenarnya yang jadi mungkin concern saya, tapi ini sudut pandang saya sendiri gitu ya. Pendapat sendiri gitu ya. Kayak ketika kita menelusuri komik-komik lokal gitu ya. Mohon maaf, kita bakalan sebagai pembeli, saya bakal membandingkan dengan karya yang lain gitu. Antar komik lokal. Nah, ini masalahnya biasanya tentang harga. Tentang harga. Kadang-kadang saya menemukan komik yang awalnya saya tuh tertarik buat baca itu, buat beli itu. Tapi pas dengan harga mundur gitu. Ya maksudnya bukan saya mengkadilkan gitu. Ini itu gak layak dijual dengan harga segitu gitu. Tapi masalahnya kayak kalau yang pernah saya baca gitu ya, untuk spesifikasi komik tersebut kayaknya harganya bukan di situ loh gitu. Jumlah halamannya, kertasnya, dimensinya ya, betul. Karena pernah dapat yang serupa tapi harganya
di bawah itu. Nah, iya. Nah, ini adalah fenomena di mana kalau kita bicara indie itu kan self, semuanya self ya, publishing segala macam. Maka perhitungan teman-teman kreator, perhitungan nyari harganya juga sangat subjektif. Ya. Aku rasa teman-teman juga sebetulnya pengen tahu juga harga yang paling layak tuh seberapa gitu. Tapi ada juga teman-teman kreator yang mungkin juga berpikiran bahwa aku pengen dapat untung banget nih dari komikku sehingga aku kasih harga segitu. Nah, kita sebagai pembeli, pembaca atau konten kreator, reviewer gitu tuh sama sekali nggak ngerti. Iya, betul. Kenapa sih bisa ketok palu di harga segitu? Jangan-jangan emang effortnya lebih gede, lebih apa? Kita nggak ngerti karena begitu barang seni itu nyampe ke kita semuanya komik kan, masuk. Tapi menarik. Menarik. Ternyata ada, bukan, sorry, salah. Kalau adanya ada, tapi banyaknya aku nggak tahu. Tapi Mas Rifki itu dikit sih. Enggak, maksudnya orang yang merasakan kayak mungkin yang merasakan kayak Mas Rifki itu maksudnya mundur karena ada faktor tertentu. Itu tuh mungkin di luar sana di event komik mungkin cukup banyak karena ya budgetku cuma segini. Karena harus dibagi. Harus beli yang lainnya juga tuh gitu. Oh ya, menarik. Nah, ini mungkin pelajaran juga sih teman-teman bahwa selain belajar terus bikin karya yang lebih baik, bisnisnya juga perlu dipertimbangkan karena bisnis itu sangat menyangkut yang beli. Kalau yang beli itu di dalam tanda petik dikorbankan untuk keuntungan kita sebagai kreator aja, kayaknya ekosistemnya nggak akan berjalan dengan lebih baik. Tentu saja harus dapat untung. Ya, tentu saja dapat untung. Tentu saja. Saya itu setuju banget. Jadi poinnya adalah bukan di harganya yang mahal, tapi ya sama-sama best deal lah gitu. Kalau dapat untung, kitanya juga bisa baca gitu. Betul. Seandainya ada bonus-bonus tertentu mungkin masih ada pertimbangan lah. Nah, kalau itu boleh. Itu dia. Oke, penutup Mas Rifki, apalagi yang menurutmu melalui Jagologi tentu saja ada hal yang seharusnya ekosistem komik lokal itu bisa menjadi lebih baik, tapi kok Jagologi belum melihat ada yang ngelakuin ini ya, misalnya kayak gitu. Apa ya, sejujurnya Mas, saya tuh kalau melihat secara industri itu saya awam banget Mas. Jadi kalau misalnya lihat teman-teman gitu ya membuat inovasi atau apa, justru saya nggak paham gitu maksudnya. Jadi makanya saya juga Jagologi karena saya bisanya cuma memberitakan, ya udah memberitakan aja. Tapi kalau misalnya ditanya apa sih hal yang mungkin bisa membantu ekosistem komik lokal, yang kepikiran waktu itu dulu saya mikirnya ada database komik dulu. Jadi buat menandakan kalau komik lokal itu eksis gitu. Nah, sebenarnya udah ada kan di Mas Ferdian. Komikus. Komikius. Itu udah ada sih sebenarnya, cuman memang karena belum jalan dan belum tahu juga gitu. Impact-nya kayak gimana. Betul. Iya, oke. Iya sih. Karena kekhawatiranku pribadi malah justru jangan-jangan kreator ini bertumbuh tanpa itu tadi, tanpa pernah terpikir tentang memangnya pembaca komik Indonesia itu sebanyak apa sih orang Indonesia itu yang pengen nyari komik lokal, karena tujuannya dia bikin karya terus gitu. Nah, kalau barangnya menumpuk tapi demand-nya nggak nyambut kan, permintaannya tidak menyambut kan, barangnya juga jadi nganggur sebenarnya kan kayak gitu kan. Nah, kita tunggu aja sih teman-teman rilisnya Komikus itu nanti seperti apa, karena itu menarik sekali. Kita sih pernah dapat bocoran dari pemilik Komikus itu sendiri, kira-kira per hari itu ada berapa orang yang akses dan angkanya menurutku mengagumkan. Menurutku. Kaget kemarin juga. Oh, ternyata ada loh gitu yang nyari gitu. Kalau seharinya yang nyari angkanya segitu, kan kita jadi bisa mungkin ya, kita pewarta jadi bisa memperkirakan bahwa apalagi yang dibutuhkan infrastrukturnya untuk naikin itu kan, apakah kita yang kurang kenceng ngewartain atau gimana kan kita nggak tahu. Tapi nanti begitu websitenya udah fully fungsional jalannya, nanti kami semua pewarta komik di Indonesia juga akan mewartakan itu sih gitu, kayaknya segitu. Ada lagi terakhir yang belum kamu sempat sampaikan?
Apa ya? Paling pesan aja sih. Oke. Mumpung ini di channelnya ngobrol kan ya. Jangan lupa baca terus komik lokal ya. Ya. Terus telusuri sampai hatam. Ya, karena sekecil apa pendukungan itu berarti banget. Berarti banget Buat komik Indonesia. Oh iya, satu lagi deh Mas. Ya, boleh. Buat teman-teman yang baca komik lokal, saya mau ngajak teman-teman buat menyuarakan juga. Gak perlu bikin ruang obrol, gak perlu bikin jagologi atau media-media segala rupa gitu ya. Tapi sesimpel teman-teman baca terus di share di story gitu ya. Medsos. Ya. Oke. Kasih tahu teman-temannya kamu udah baca ini. Ya. Oh, menarik sekali. Itu sih. Supaya orang tahu. Supaya ada judul itu. Ya. Wah. Organik biasanya lebih berimpact sih. Lebih kencang. Oke. Dan jangan lupa juga teman-teman langsung aja ke @jagologi di YouTube dan di Instagram. Aku taunya cuma itu. Facebook Ya. ada juga. Ada juga Facebook. Ya, itu dia. Nanti silakan aja langsung tonton semua kontennya gitu. Di subscribe, di follow. Thank you Terima Mas kasih. Rifki. Sampai Terima ketemu kasih lagi juga, teman-teman. Mas Thank you. Bagas. Dukung terus Komik Indonesia. Bye.